Jadi nggak semua debat buruk. Sebenarnya nggak harus punya skill basic, karena semua itu akan diajarkan dari awal sama coach kita, cutting-cutting yang ada. Berdebatlah untuk memperluas point of view-mu. Your demand into global market, for example, surrounding country like Malaysia or Singapore will not have the tendency to, ask for more mining in Indonesia, for Indonesian miner and so on. So what is the impact then? Kita akan mendapatkan mungkin kecaman dari negara lain, kita akan diblok dari negara-negara lain pada akhirnya. Sebuah opsi jika mereka butuh atau jika masyarakat ini membutuhkan. DC Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang UNESA. Kali ini kita lagi di studio kita lagi mau bincang nih, gak sendirian, tapi kita bareng UKM yang ada di UNESA. Kali ini kita ada kehadiran nih, UKM dari UNESA Debating Union. Ada Stephanie dan Agung. Halo. Hai. Gimana, sehat? Sehat. Nah, selama pandemi gimana? 19? Iya, 20? Iya. Nah, kan merasakan nih angkatan pandemi. Gimana kalian? Aman sih. Aman. Dari aman. maba Tapi online. seneng online atau offline? Lebih suka vibes offline sih. Offline. Vibes-nya dapat ya? Iya, lebih dapat vibes. Agung, dia apa Agung? Oke aja Oke sih, aja. alhamdulillah. Tapi menurutku better online. Karena kan enak aja di rumah gitu. Ya, tapi benar. menurutmu gimana? Ada plus minusnya juga Iya sih. sih. Kalau online ya bisa sambil rebahan. Bener. Iya. Tapi vibes-nya bener kata Stephanie tadi, enakan offline. Kampusnya dapat. Bener, ngampusnya dapat banget. Nah, kalian berdua kan aktif nih di UKM, khususnya di UKM Debat. Nah, bisa jelasin nggak sih asal mula dari UKM kalian, terus kenapa namanya UNESA Debating Union? Ya, bisa. Jadi awal mulanya tuh kita sebenarnya nggak UKM dulu ya. Awalnya tuh kayak LSO gitu, semi otonom. Iya. Ya punyanya jurusan bahasa Inggris. Masing-masing jurusan masing-masing. Jurusan masing-masing. Nah, khususnya itu di jurusan bahasa Inggris. Nah, ada satu mahasiswa gitu yang kakak tingkat kita yang inisiatifin buat kenapa kok cuman di bahasa Inggris aja kayak gitu, kenapa nggak dijadiin UKM kayak gitu. Dan dengan bantuan pembina kita, Pak Sueb, nah jadilah kita nih jadi UKM di sekitar tahun 2017 atau 2018 kayak gitu. UKM yang bertingkat univ. Iya, Ya. tingkatnya univ kayak gitu. Makanya kenapa nama kita UNESA Debating Union, karena dulunya komunitas-komunitas debatnya itu hanya per fakultas ataupun per jurusan, tapi kita jadi satuin, makanya namanya union. Wow. Kan emang setauku dari dulu kan ada tuh tiap fakultas, tiap jurusan yang emang dia mewakilkan satu kelompoknya ataupun organisasi lomba keluar gitu kan. Iya. Dan aku juga baru tahu kayak nyata ada UKM yang bertaraf debating itu yang di univ gitu. Oke. Yes. Itu berarti dari tahun 2017. Sekitar 2017. Berarti udah lumayan lah ya. Iya. Di 17 sampai 2022. Nah, habis itu base camp kalian. Kan UNESA ketintang lidah nih. Iya. Di mana nih base camp? Kira-kira. Kalau berdasarkan sekretariatnya, itu ada di UKM Center, di UNESA Ketintang. UNESA, Tapi kalau untuk latihannya sendiri kita fleksibel sih. Jadi selang-seling juga. Berarti bisa di lidah, bisa di ketintang. Iya, Tapi base sekretariatnya di Ketintang. Ketintang. Di gedung baru apa namanya? Iya, UKM UKM Center. Center. Gedung UKM Center itu sebelah BTN. Nah, Yes, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman khususnya mahasiswa Ketintang nih, ada di kampus Ketintang sebelah BTN PAS. Itu yang tingkat berapa itu ya? Empat kayak. Iya, 4 kali. Iya, iya, Yang ada baru 4 pokoknya kali. baru lah. Kalian boleh main ke sana. Nah, ngomongin ke sekretariatan nih. Sebenarnya struktur organisasi dari UKM kalian sendiri seperti apa sih? Kalau struktur organisasinya sendiri kayak organisasi biasa aja sih, tapi bedanya di kita itu ada 2 keanggotaan.
Yang keanggotaan pertama adalah member. Jadi membernya itu siapapun yang mau ikut UKM udah bisa jadi member kita kayak gitu. Tapi selain member kita juga ada pengurusnya. Pengurus itu yang mengurus tentang hal-hal administratif. Terus kalau mau latihan misalkan pengurus yang handle. Terus kalau mau ikut lomba pengurus juga yang ngurus-ngurus semua hal-hal administratif. Bisa dibedain lah kayak member mungkin teman-teman baru maba gitu kan yang baru join ya sekedar anggota terus ikut latihan dan lain-lain tapi untuk teman-teman kakak tingkat ataupun yang sudah lama jadi pengurus yang ikut administrasi di kampus terus mengikuti cari-cari info lomba dan ngurus gitu. Oke, tapi dari sekian banyak yang kamu jelasin tadi organisasi total semua anggota berapa di tahun ini 2022? Ingat gak? Kalau tahun 2022 ini supposed to be lebih dari 80 orang. Itu termasuk pengurusnya sekitar 20 orangan kayak gitu. Oke, itu dari semua tingkatan atau emang 2022 aja? Dari semua tingkatan. Iya, dari kita open dari 2019 sampai 2022 kemarin juga baru oprek gitu. Wow. Berarti di tahun ini khususnya 2022 yang kayak aktif di UKM itu kalian ini nggak sih batas sih kayak kakak udah lulus nih gitu kan kakak udah lulus terus kayak nggak aktif lagi atau gimana? Kan ada tuh kayak culture kayak gitu tuh. Kalau di kita itu kita basicnya kekeluargaan gitu sih. Jadi setelah kamu lulus, kamu tetap jadi bagian dari kita. Masih boleh-boleh aja ya? Iya, bahkan tiap tahun ketika kita ngadain oprek, kita kan juga ada namanya itu Uducamp gitu. Nah, itu kita undang juga para alumni, kita sharing pengalaman mereka sama di Udu, terus pengalaman-pengalaman mereka, gimana sih perasaannya, environment-nya di Udu gitu. Berarti ya kayak boleh aja gitu kayak alumni bisa dikatakan alumni main-main terus kakak-kakak tingkat bisa ngasih experience ataupun bekal-bekal buat teman-teman yang di Educamp tadi gitu ya. Oke. Nah, habis ini kan ini kan kamu bilang tadi sejarahnya adalah gabungan dari tiap fakultas jurusan. Nah, ada nggak sih kayak perwakilan gitu? Kalau di Tarfkan Unip kan BMF ada BMU gitu kan? Ada perwakilan masing-masing dari F ke U gitu. Ada nggak dari kalian kayak perwakilan dia fakultas, terus tiap jurusan itu buat ada di UKM di UDU ini tadi, kayak perwakilan ataupun dari masing-masing ini fakultas gitu. Oh iya, sebenarnya kalau misalkan dibilang perwakilan bisa jadi, tapi bisa enggak juga. Soalnya kita enggak mewajibkan gitu kan. Tapi setelah kita open recruitment, terus kita data lagi member-membernya, hampir dari semua fakultas itu memang ada kayak gitu. Ada anggotanya, kayak misalkan dari FISHA ada. Jadi enggak cuma didominasi oleh satu atau dua fakultas saja, tapi hampir semua fakultas ada jadi member kita kayak gitu. Karena basic kalian maksudnya basic dari UKM kalian kan emang akademis toh. Terus kayak bisa dibilang passion lah. Passion kan bisa dari semua jurusan ataupun bahkan bisa salah jurusan pun sebenarnya nggak di jurusan itu bisa masuk ke sini kan gitu. Nah, syarat masuk ke UKM kalian UDU ini gimana? Kalau syarat dari UKM sendiri sebenarnya nggak harus punya skill basic karena semua itu akan diajarkan dari awal sama coach kita, kating-kating yang ada. Tapi yang penting kita butuh komitmen dari teman-teman karena semua itu pasti butuh proses kan. Begitu juga dengan debat, meskipun dari SMA udah punya basic debat juga, apa yang di kuliahan ini nantinya bakalan beda juga gitu. Jadi yang penting syaratnya punya komitmen aja sih. Yang penting rajin dan komitmen ya. Jangan malas-malasan lah ya. Kayak malas-malasan ya udah hilang-hilangan. Gak bisa, gitu. soalnya kita latihan juga kan tiap minggu kan. Tiap minggu. Gitu. Jadi skill debat itu nggak cuma latihan 1 kali atau 2 kali doang bisa, tapi harus rutin banget. Yes. Nah, latihan nih, setiap minggu itu sekali, 2 kali atau ya apa? Kayak atau tiba-tiba dadakan gitu. Sebenarnya kita ada beberapa jenis latihan ya, sekitar 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu weekly practice, yaitu latihan rutin kita mingguan di hari Rabu ya kalau nggak salah. Terus ada joint practice itu jadi kita sparring sama komunitas debat dari misalkan dari UNER ataupun dari universitas-universitas lain. Terus yang terakhir itu ada intensif ya, intensif practice. Kalau misalkan mau lomba-lomba debat kayak gitu, kita misalkan 2 bulan, sebulan atau 2 minggu sebelum debat hari H, kita hampir setiap hari latihan tambahan. Iya. Berarti
yang pertama tuh weekly. Weekly itu Iya. ya setiap minggu gitu. Sekali kadang Rabu ya pastinya. Pastinya Iya. Rabu itu yang tadi kamu jelasin kadang di Lidia, kadang ke Tintang gitu kan. Tapi pusatnya di UKM Center itu tadi. Nah, kalau yang tadi tuh sparring. Sebenarnya apa yang kalian sparringin? Maksudnya oke, tanda kutip sparring kalau kita secara umum ya sparring bola, oke, fisik toh. Maksudnya basket dan lain-lain. Nah, sparring yang dilakukan di debat khususnya di UKM kalian kayak gimana? Sebenarnya kalau sparring ini lebih ke latihan bareng gitu Latihan loh. bareng, Iya, kayak gitu. Jadi istilahnya tuh kita tukar ilmu juga, kita bisa lihat, oh ternyata cara anak debat di UNER ini kayak gini. Terus ya kita bisa pelajarin itu Betul. kayak gitu. Sparringnya di latihan gitu aja. Berarti melempar satu topik, paling kan pro kontra Iya, dong. Pro benar. kontra, lempar satu topik random gitu kan misalnya. Iya. Terus saling debat gitu. Iya benar. Kayak debat simulasi debat Simulasi. beneran kayak gitu. That's nice. Terus menang kalah, kan aku juga nggak pernah nih, aku nggak pernah terjun ke debating sama sekali. Terus menang kalah itu ditentukan apa? Kira-kira? Kalau di sparring kita nggak ada menang kalah Iya, ya, oke, cuma oke. saling kasih input. Iya. Tapi kalau di perlombaan, jadi di debat itu ada yang namanya clashes atau poin perdebatan. Nah, poin perdebatan ini kalau misalnya mana sih tim yang paling banyak menjawab pertanyaan di debat itu tim yang akan dapat victory point atau poin kemenangan itu tadi. Berarti kan kita jauh kayak statement seseorang itu bisa dibilang benar atau enggak kan sesuai pendirian masing-masing toh. Maksudnya ya karena ada yang tadi poin itu tadi akhirnya juri, oh ini jawab lebih banyak nih akhirnya di poin-poin gitu. Oke, nah terakhir nih UKM kalian bisa dibilang banyak nih, total 80. 80 kan adalah SDM yang banyak lah menurutku kan. Terus organisasi-organisasi lain juga mungkin ada yang 50, 20, itu kan lebih sedikit, lebih gampang lah handle-nya. Tips dari kalian, dari UKM UDU ini untuk menjaga kesulitan kalian ini gimana? Kalau dari kita sendiri sih lebih banyak kita pakai personal approach kayak gitu. Jadi kita lebih ngeutamain gimana kalau misalkan kita nih bisa istilahnya tuh menimbulkan rasa kekeluargaan dari member-member kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ada latihan kayak gitu kita hubunginnya secara personal. Walaupun emang udah ada pengumuman di grup misalkan, tapi kita coba tetap approach lagi kayak kan pasti di organisasi yang segede itu pasti ada ya kadang yang hilang-hilangan gitu kan. Nah, kita yang cara untuk merangkul laginya itu dengan personal approach tadi itu kita deketin lagi kayak That's gitu. nice. Berarti lebih menjaga komunikasi ya. Iya. Kita juga tahu kan ada orang yang emang jarang banget, sider jangan muncul di grup ya. Mau latihan nggak itu secara personal gitu ya? Iya. Oke, nah terakhir nih teman-teman. Sebenarnya aku pengen bahas kan dari dulu kan aku banyak banget kan lihat teman-teman debating yang ada di fakultas jurusan gitu kan. Terus kalau kalian tahu di Ketintang ada poster gede gitu, tahu nggak sih depan iya. Visa atau FBS itu loh? FEB, Iya, tahu kan? iya. Terus debating gitu lomba. Nah, sebenarnya cari info lomba itu di mana? Kalau kalian sendiri? Kalau cari info lomba itu sebenarnya di komunitas debat itu udah mereka saling share informasi di situ dari univ-univ besar, bahkan untuk lomba-lomba besar mereka tuh udah ada official Instagramnya. Dan tiap tahun kita tuh pasti bakalan stay. Buat mantengin. Berarti time stay tune di beberapa kayak lomba-lomba yang emang tahunan atau setiap daily setiap tahunnya ada gitu ya? Iya, Annual. kebanyakan gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya ya kayak beberapa anggota ada yang ikutan nih, univ ini buka nih, tapi kayak secara personal ikut nih, boleh nggak kira-kira? Atau emang harus komunikasi dulu ke teman kalian gitu? Sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi yang lebih kita utamakan itu yang melalui jalur kita. Karena kenapa kayak gitu? Karena kita mau ini kan mewakilkan UNESA kan, UNIF. Kita mau mempersiapkan mereka dengan matang kayak gitu. Makanya kita setiap mau turun lomba ada latihan dulu, kita nyewa coach juga kan buat latihannya. Jadi biar menampilkan yang terbaik gitu. That's nice. Berarti ya gak masalah, is okay kayak kalau kalian memang mau ikut secara individu, tapi better kalau kalian emang komunikasi nih, biar kita juga asa terus apa yang harus dipersiapkan. Apalagi teman-teman maba yang emang baru kan beda nih. Aku juga tahu kayak debat yang di SMA dan debat di kampus kuliah itu beda kan, secara materi, secara isi lah beda kan. Oke. Nah, Yes. ngomongin soal lomba,
prestasi ataupun ya prestasi apa jangka jauh apa sebelum-sebelumnya gitu, apa yang terbaru malah terakhir dari Udu ini apa? Kalau sebenarnya cukup banyak juga prestasinya. Dari tahun ini aja kita sekitar sudah 20-an gitu ya. Juara di tingkat nasional, terus kemarin juga di bulan Agustus kita ikut lomba debat yang diadain sama Puspresnas. Itu kayak udah selevel kayak PIMNAS ataupun ya LKTI gitu kan ya yang PIMNAS itu. Nah, waktu itu kita berhasil masuk ke semifinal. Nah, itu pencapaian yang luar biasa juga bagi UNESA kayak gitu, bagi UDU juga karena terakhir kali kita masuk final itu sekitar tahun 2014 ya, Steph ya. Iya. Ya, di namanya itu NUDC kayak itu udah paling lomba debat paling prestisius di Indonesia kayak gitu. Wow. Ya bisa dibilang kayak PIMNAS lah, kelas PIMNAS yang emang nasional banget gitu kan. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih bukan target sih kayak kompetisi yang akan datang ataupun ya bisa dibilang target kalian untuk Udu sendiri ke depan seperti apa? Kalau target kita yang utama tentu aja tetap di NUDC dan KDMI, itu lomba debat yang dari Puspresnas. Karena kita mau kejar itu, kita mau masuk ke tahun ini kita udah semifinal. Kita harapannya mau masuk ke grand final untuk yang debat bahasa Inggris Tahun ini? NUDC. Tahun depan. Tahun depan 2023. Iya, 2023. Kalau untuk debat bahasa Indonesianya juga sama, kami harapkan bisa lebih dari apa yang udah dicapai saat ini. Terus kalau untuk lomba-lomba lain harapannya ya 3 besar lah. Minimal 3 besar Iya, lah ya. minimal. Iya, 3 besar lah. Oke. FYI kayak Udu ini bukan bahasa Inggris aja kan? Iya, Bukan bahasa Indonesia juga ada. ada Indonesia. Latihannya juga. sama nggak? Kayak apa di tempat yang sama, jadwal yang sama? Iya, latihannya kita sama, tapi pasti dibedain kayak gitu. Oke. Kayak misalkan di hari Rabu, nanti ada yang latihannya pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia beda lagi kayak gitu. Oke. Soalnya kita emang udah dirancang latihannya pakai 2 divisi kan. Jadi ada yang handle bahasa Inggris, ada yang handle bahasa Indonesianya juga. Wow. Boleh salah satu atau emang harus keduanya? Kira-kira. Boleh salah satu. Boleh salah satu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa khusus belajar di bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi buat kece people yang ada di rumah, kalau kalian emang mau dan mungkin banyak yang takut ya orang Indonesia kan. Orang takut banget bahasa Inggris, debat aja susah, apalagi bahasa Inggris kan. Bisa Udu yang divisi bahasa Indonesia. Oke. Terakhir nih dari Stefani sama Agung, closing statement buat kece people yang ada di rumah, khususnya maba nih. Silakan. Wait a minute. Kalau dari kita, berdebatlah untuk memperluas point of view-mu. Kemudian, ya, debaters today, leaders tomorrow. Itu adalah moto dari UNESA Debating. Oke. Debatlah biar apa tadi? Memperluas Memperluas wawasanmu. wawasanmu. Jadi nggak semua debat buruk. Iya. Nggak semua debat buruk. Yes. Nah, terakhir sosmed kalau temen kece people yang ada di rumah mau tahu Udu nih gimana? Oke. Kita ada di Instagram @debatingunion_UNESA. Terus kita juga ada di LinkedIn UNESA Debating Union kayak gitu. Bisa Kita share dicek semua. dua itu ya, IG Iya. atau LinkedIn. Oke, buat kece people, kalau kalian memang mau, khususnya teman-teman maba nih tahun 2022, langsung aja kalau kalian mau join ke Udu UNESA Debating Union, langsung aja klik di Instagramnya atau di LinkedIn-nya. Oke, terima kasih. Itu adalah Bincang UNESA kali ini. Terima kasih buat Agung, terima kasih buat Stefani buat main-main ke sini. Dan jangan lupa buat teman-teman langsung aja follow Instagramnya Udu atau LinkedIn. Connection bisa ya? Iya, bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Kece Radio, you're easy.